warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, berjumpa lagi dengan Bu Inas dalam mata pelajaran PJOK. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah anak-anak, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, materi minggu lalu mengenai aktivitas kebugaran jasmani sudah kita selesaikan dan diakhiri dengan pengumpulan tugas praktik aktivitas kebugaran jasmani. Nah, Bu Ina sudah banyak menerima tugas-tugasnya anak-anak ya. Yang belum silahkan segera dikumpulkan untuk penugasan video praktik aktivitas kebugaran jasmaninya ya. Oke, hari ini kita akan belajar materi baru. Belajar materi baru mengenai variasi gerak dasar berjalan, berlari, melompat dan melempar. Sebelum itu perhatikan apa yang ditampilkan Bu Inas hari ini. Nah, ini yang ditampilkan Bu Inas. Kira-kira mereka ini sedang melakukan aktivitas apa ya? Ya, benar sekali. Mereka sedang melakukan aktivitas lompat tali. Nah, kalau dari gambar itu ya, dari aktivitas lompat tali yang mereka lakukan itu mereka melakukannya secara berkelompok. Kalau berkelompok ada dua orang yang memegangi ujung talinya ya, dan orang yang lain bertugas untuk melompati talinya. Ya, kira-kira gerak dasar apa saja yang dilakukan oleh anak yang melompat itu selain gerak dasar lompat? Nah, pasti dia juga melakukan gerak dasar berjalan ya. Jadi sebelum sebelum talinya siap untuk dilompati, maka dia harus berjalan terlebih dahulu. Oke. Tapi kita hari ini tidak hanya membahas tentang variasi gerak dasar lompat aja ya. Ada 4 seperti yang Bu Ina sebutkan tadi. Gerak dasar berjalan, berlari, lompat, dan lempar. Langsung saja kita bahas di buku PJOK yang sudah Bu Ina berikan di e-learning. Oke ya, nah ini ada variasi gerak dasar ini meliputi 4 gerakan ini. Nah, setiap variasi gerak dasar memiliki masing-masing gerakannya atau masing-masing contoh gerakannya. Seperti pada variasi gerak dasar jalan. Di sini jalan berdasarkan arah. Nah, kalau berdasarkan arah itu pasti depan, belakang, kanan, kiri atau maju mundur gitu ya. Nah, contohnya yang pertama ini jalan maju dan mundur. Berarti sudah bisa dipastikan bahwa langkah yang dilakukan adalah maju dan mundur. Di gambar yang pertama ini contoh gerakan jalan maju ya, karena langkahan kakinya ada tanda panah ke depan maju. Kalau yang belakang ini gerak dasar mundur. Seperti yang dilihat itu langkah kakinya ada tanda panah ke belakang. Jadi kalau langkah maju dan mundur ya berarti kita melangkahkan kaki berjalan maju dan berjalan mundur. Kemudian sesuai arah yang kedua yaitu jalan ke samping dan berkelok-kelok. Ya, berbeda ya samping dan berkelok-kelok. Kalau ke samping memang tujuannya dia ke kanan atau ke kiri, melangkahkan kakinya ke kanan atau ke kiri. Berurutan. Tapi kalau berkelok-kelok itu lintasannya yang berkelok-kelok seperti pada gambar itu ya, lintasannya berkelok-kelok tapi melakukannya tetap dengan berjalan. Berkelok-kelok ini tidak hanya di gerak dasar jalan saja, tapi nanti kita juga bahas di gerak dasar berlari berkelok-kelok ya. Ini contoh yang kedua, berjalan sesuai arah ya, jalan berarti ke samping dan berkelok-kelok, ada arahnya. Dua contoh untuk gerak dasar berjalan sesuai arah. Ini ada gerak dasar berjalan sesuai dengan langkah. Nah, ada langkah biasa dan langkah tegak, tapi tetap dilakukannya dengan berjalan. Kalau langkah biasa bisa diperhatikan ada perbedaannya ya. Nah, di yang sebelah kiri ini langkah biasa, sebelah kanan ini langkah tegak.
Kalau langkah biasa ayunan lengannya itu hanya 45 derajat ke depan ya. Ayunan lengan ke depannya hanya 45 derajat. Sedangkan perbedaan ada di langkah tegak ya, ayunan tangannya yang ke depan itu 90 derajat. Kemudian selain tangan ada juga kaki. Kalau kaki langkah biasa ya seperti melangkahkan kaki seperti biasa ya. Tapi kalau langkah tegak itu harus lurus ke depan. Biasanya langkah tegak ini kita jumpai seorang paskibraka ya, pengibar bendera, atau seperti polisi, tentara gitu ya, yang sedang melakukan upacara biasanya ada langkah tegaknya gitu. Jadi perbedaannya ada di tangan dan kaki. Kalau langkah biasa ayunan tangan ke depannya hanya 45 derajat, sedangkan yang langkah tegak 90 derajat. Kemudian di kakinya juga seperti itu. Kalau di langkah biasa ya sudah melangkahkan kaki seperti biasa ya. Tetapi kalau di langkah tegak melangkahkan kakinya tegak lurus ke depan. Oke, sudah sesuai langkah yang pertama, langkah biasa dan langkah tegak. Sesuai langkah yang kedua yaitu langkah rapat dan langkah cepat. Nah, langkah rapat itu berarti jarak yang ditempuh, jarak yang dilakukan langkahan kakinya itu lebih rapat atau lebih kecil gitu ya. Tapi kalau langkah cepat itu sepertinya lebih mirip ke jalan cepat ya. Jadi langkahnya dipercepat untuk melakukan gerakan tersebut. Setelah itu tadi gerak dasar berjalan sudah kita bahas, ada dua ya, meliputi dua sesuai dengan arah dan sesuai dengan langkahnya. Di sesuai arah ada dua macam juga, contohnya begitu juga di jalan sesuai langkah juga ada dua contohnya. Sekarang kita berlanjut ke variasi gerak dasar berlari. Kalau variasi gerak dasar berlari ada beberapa contoh. Contoh yang pertama lari pelan dan lari cepat. Nah, apa bu perbedaannya lari pelan dan lari cepat? Tentu pada kecepatan berlarinya ya. Kalau lari pelan biasanya kita sebut dengan jogging. Nah, kalau jogging berarti kecepatannya stabil ya. Stabil. Tapi kalau lari cepat biasanya kita sebut dengan sprint, yaitu melakukan lari dengan memaksimalkan tenaganya dari titik start sampai titik finish. Nah, kecepatannya langsung tinggi ya, kecepatannya langsung tinggi dan itu dalam waktu yang singkat. Berbeda dengan lari pelan, jogging ya, itu kecepatannya stabil dan waktunya relatif lama daripada lari cepat. Gitu ya. Contoh yang kedua ada lari menyamping dan lari berkelok-kelok. Nah, lari menyamping seperti contohnya jalan tadi, juga ada jalan ke samping dan jalan berkelok-kelok. Kalau lari berarti memang kalau lari ke samping memang arah lariannya itu ke samping, bukan maju ya. Jadi ke samping kanan atau ke samping kiri dilakukannya dengan berlari. Tapi kalau berkelok-kelok pasti anak-anak sudah sangat familiar dengan lari berkelok-kelok ini. Dibutuhkan suatu lintasan ya, bisa dengan kon atau dengan apapun sebagai penunjuk lintasannya ya. Kita diharuskan berlari melewati lintasan-lintasan tersebut ya. Jadi tidak hanya lurus seperti ini, tidak, tapi berlari melewati lintasan yang sudah disediakan. Gitu ya. Lari menyamping dan lari berkelok-kelok. Contoh yang ketiga yaitu lari melompati rintangan dan lari langkah kuda. Nah, kalau kita lihat langkah kuda apabila berlari itu kan sangat cepat ya. Kakinya seperti mengawang. Apa mengawang itu? Kakinya seperti melayang di udara. Nah, itu bisa dilatih dari lari melompati rintangan. Atau kalau anak-anak tahu cabang olahraga atletik lompat gawang, nah itu bisa disebut dengan variasi gerak lompat
melompati rintangan karena ada rintangan yang disediakan ya. Jadi diharuskan berlari dan melompati rintangan tersebut. Kalau di sini diperlihatkan seperti gawang kecil ini, jadi dia harus lari dan melompati rintangan tersebut ya. Oke, variasi gerak dasar berlari sudah kita bahas. Kita lanjut ke variasi gerak dasar lompat dan loncat. Loh Bu Inas, bukannya tadi hanya gerak dasar lompat aja ya? Nah, lompat dan loncat ini adalah seperti saudara ya. Jadi seperti dua sisi koin, selalu berdampingan gitu ya. Tapi ada yang membedakan antara lompat dan loncat. Dari berbagai sumber ada yang membedakan lompat dan loncat ya. Apabila lompat itu biasanya tumpuannya hanya satu kaki ya, tumpuannya hanya satu kaki. Berbeda dengan loncat itu tumpuannya dua kaki sekaligus. Di sumber lain juga ada yang mengatakan bahwa lompat itu arah lompatannya horizontal atau ke depan ya, arah lompatannya itu ke depan. Sedangkan loncat arah melayangnya itu ke atas atau vertikal gitu ya. Perbedaannya itu dari dua sumber menyebutkan bahwa apabila lompat itu tumpuannya hanya satu kaki dan arahnya itu horizontal atau ke depan atau lurus, sedangkan loncat itu menggunakan dua kaki dan arahnya itu naik ke atas atau vertikal. Oke, contohnya di sini ada lompat tali dan loncat kotak. Seperti yang Bu Ines bilang di awal tadi, lompat tali itu bisa dilakukan dengan berkelompok dan dengan individu ya. Kalau berkelompok tadi ada yang memegangi ujung talinya, tetapi kalau individu bisa kita lihat di gambar 3.9 ini ya, dia melakukannya dengan dirinya sendiri, dengan cara dia memegangi ujung talinya sendiri itu ya. Terus kemudian melakukan lompatan tali. Kenapa kok lompat? Karena di sini gambarnya hanya menggunakan satu kaki sebagai tumpuan. Berbeda dengan loncat ya. Kalau loncat dia menggunakan dua kaki sebagai tumpuan untuk mendaratnya ya, dan meloncati kotak atau bisa kita ganti kon dan sebagainya ya. Bedanya itu untuk lompat dan loncat. Contoh yang kedua, loncat ke atas dan loncat jauh. Ya, kalau loncat ke atas itu berarti satu kaki ya. Berarti loncatannya ke atas, dan loncat jauh berarti meloncat kemudian mendarat sejauh mungkin. Kemudian ada lompat raih dan lompat jauh. Nah, kalau lompat ini maaf, tadi kalau loncat berarti dua kaki ya, dua kaki yang digunakan untuk melayang atau meloncat ke atas. Sedangkan melompat ini hanya satu kaki yang digunakan ya. Kalau ada lompat raih dan lompat jauh berarti lompat raihnya itu ada meraih suatu benda dulu, kemudian melompat sejauh mungkin. Jadi ada beberapa langkah-langkah dari 1 sampai 7. Ini menggambarkan lompat meraih bola. Jadi ada sasarannya diraih dulu, kemudian baru mendarat sejauh mungkin. Itu bisa kita praktekkan di sekolah dengan menggunakan matras ya. Lompat jauh. Nanti di lain kesempatan boleh kita praktek bersama-sama ya. Oke, setelah membahas tentang lompat dan loncat, variasi gerak dasar yang terakhir ada lempar. Kalau lempar ini sudah anak-anak sudah pernah mendapat materinya di teknik melempar bola pada permainan bola kasti. Nah, itu mirip-mirip ya. Cuma ini ada yang diganti aja. Kalau kita melempar bola ya pakai bola, ini lempar roket ya menggunakan roket. Langkah-langkahnya tetap sama, memposisikan benda yang akan dilempar di belakang kepala dulu, kemudian baru mengayunkannya ke depan atau ke atas sesuai dengan arah yang kita tentukan. Sama ada lempar roket dan bola ayun ya, tekniknya seperti
melempar bola pada permainan bola kasti ya. Jadi ada langkah-langkahnya, menaruh bola di belakang kepala, kemudian mengayun dan melemparnya ke depan. Oke, sudah selesai kita pembahasan hari ini mengenai variasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar ya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran Bu Inas dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini, ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, Bu Inas sampaikan terima kasih. Mohon maaf, Bu Inas akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.